Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Lucy Krisdianti. Hari ini kita akan bersama belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kelima. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, setelah melihat video yang ditampilkan, siswa dapat membuat kalimat efektif dari kosakata baku untuk menyusun teks cerita dengan benar. Yang kedua, setelah melihat PowerPoint yang ditampilkan melalui Gmeet, siswa dapat menganalisis sikap yang sesuai dengan sila pertama sampai sila kelima dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menemukan kosakata baku yang sesuai dalam menyusun teks cerita dengan benar. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional secara bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, hebat anak-anak. Kalian sudah bernyanyi dengan baik dan benar. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya Bu Guru mempunyai sebuah gambar. Nah, disimak baik-baik ya gambar berikut ini. Apakah ada yang tahu gambar apa yang Bu Guru tampilkan? Iya, baik, betul sekali. Gambar yang Bu Guru tampilkan adalah gambar berseri. Nah, jadi gambar berseri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Setiap gambar yang ditampilkan menceritakan bagian dari berita yang akan disampaikan. Gambar berseri disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Nah, kita lihat gambar pertama, ini ada 3 orang anak yang sedang bermain pasir. Kemudian di gambar kedua, nah ini 2 anak. Nah, yang satu anak ini sedang mencuci tangan, kemudian satu anak lagi langsung mengambil makanan. Nah, akhirnya di gambar ketiga, satu anak yang tidak mencuci tangan ini merasa perutnya sakit. Nah, kemudian gambar keempat, akhirnya anak yang sakit itu dibawa ke rumah sakit. Jadi pelajaran yang kita ambil dari gambar itu adalah, nah ketika kita habis melakukan sesuatu, ketika kita habis bermain pasir, bermain di luar ruangan, sebaiknya kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, tahukah kalian bagaimana langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar berseri? Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, jadi ketika kita akan membuat cerita berdasarkan gambar seri, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buatlah kalimat yang sesuai dengan gambar. Yang kedua, buatlah kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Yang ketiga, kalimat yang disusun harus memenuhi syarat kalimat efektif. Yang keempat, susunlah kalimat tersebut dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita yang runtut. Nah, tadi di gambar seri itu seorang anak setelah bermain langsung mengambil makanan. Seharusnya anak tersebut mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian sebelum makan harus berdoa ya. Anak-anak di sini sudah hafal semua ya doa sebelum makan. Nah, berdoa sebelum makan ini sesuai dengan pengamalan sila yang keberapa? Ayo, ada yang tahu? Iya, betul sekali. Jadi berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang pertama. Yang berbunyi apa? Ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah kalian sudah tahu simbol dari masing-masing sila tersebut? Ya, sila pertama simbolnya yaitu bintang. Iya, betul sekali. Sila kedua dilambangkan dengan rantai emas. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat yaitu dilambangkan kepala banteng. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Nah, apakah ada yang tahu kenapa kepala banteng dijadikan simbol keempat dalam Pancasila? Nah, kalau kalian belum jelas dan paham, mari kita simak penjelasan berikut ini. Simak video berikut ini baik-baik ya anak-anak. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng adalah lambang dari Pancasila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai lambang sila keempat pada Pancasila, banteng punya arti tersendiri, kids. Yap, setiap sila yang ada pada Pancasila punya gambar yang melambangkan isi dan maksud dari masing-masing sila. Kira-kira apa hubungan bunyi sila keempat ini dengan hewan banteng ya? Sekarang kita cari tahu penjelasan mengenai makna lambang banteng dalam sila keempat Pancasila yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Makna lambang banteng pada sila keempat Pancasila. Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia jadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Nah, tadi telah dijelaskan pada video tersebut kenapa kepala banteng dijadikan simbol lambang Pancasila yang keempat. Jadi kepala banteng itu hewan banteng merupakan hewan yang senang berkumpul. Jadi sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan ya anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.